فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pembahasan mengenai Imam Mahdi merupakan salah satu topik yang selalu menarik perhatian dalam sejarah dan perbincangan keagamaan. Sejak berabad-abad lamanya, umat Islam di berbagai belahan dunia terus menaruh perhatian besar terhadap sosok ini karena keberadaannya diyakini sebagai tanda besar menjelang akhir zaman. Namun, pertanyaan yang selalu muncul adalah, apakah Imam Mahdi sudah lahir atau belum? Dan bagaimana fakta serta hadits mendukung atau menjelaskan hal tersebut. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa Imam Mahdi adalah seorang laki-laki dari keturunan Nabi Muhammad melalui jalur keluarga Hasan bin Ali atau Husain bin Ali. Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul pada masa yang penuh dengan kekacauan, ketidakadilan, dan pertumpahan darah. Ia akan datang sebagai pemimpin yang menegakkan keadilan, meluruskan kembali agama, dan mempersatukan umat Islam yang tercerai-berai. Nama beliau disebutkan akan menyerupai nama Nabi Muhammad, dan nama ayahnya juga menyerupai nama ayah Nabi Muhammad. Salah satu hadits yang sering dikutip berbunyi bahwa dunia tidak akan kiamat sampai seorang lelaki dari ahli bait Nabi Muhammad muncul sebagai pemimpin. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Hadits ini menjadi landasan kuat bagi keyakinan tentang kedatangan Imam Mahdi. Namun, yang sering menjadi perdebatan adalah apakah Imam Mahdi sudah lahir atau masih akan lahir di masa depan. Sebagian kelompok, terutama dalam tradisi Syiah, meyakini bahwa Imam Mahdi sudah lahir sejak berabad-abad lalu, yaitu Muhammad bin Hasan al-Askari, yang menurut mereka bersembunyi atau ghaib hingga waktu yang ditentukan oleh Allah untuk muncul kembali. Pandangan ini dikenal dengan doktrin ghaibah, yaitu keyakinan bahwa Imam Mahdi tidak wafat, melainkan disembunyikan oleh Allah dan suatu saat akan kembali ke dunia. Keyakinan ini sudah lama dipegang teguh oleh mayoritas Syiah Imamiyah. Di sisi lain, sebagian besar ulama dari kalangan Sunni berpendapat bahwa Imam Mahdi belum lahir. Mereka menafsirkan hadits-hadits tentang Imam Mahdi sebagai berita tentang seorang tokoh besar yang akan lahir menjelang akhir zaman, bukan seseorang yang telah hadir tetapi disembunyikan. Menurut pandangan ini, kelahiran Imam Mahdi akan terjadi di masa yang dekat dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam kembali ke dunia. Pandangan Sunni menekankan bahwa saat ini Imam Mahdi belum dikenal oleh siapapun dan hanya akan muncul ketika umat manusia benar-benar membutuhkan pemimpin yang mampu menyelamatkan dunia dari kehancuran. Dari perspektif sejarah, tidak ada bukti faktual yang dapat memastikan bahwa Imam Mahdi sudah lahir atau belum. Seluruh keyakinan mengenai hal ini lebih banyak berlandaskan pada hadits-hadits dan interpretasi para ulama. Dalam tradisi Islam, hadits mengenai Imam Mahdi berjumlah banyak dengan tingkat keotentikan yang bervariasi, mulai dari yang sahih hingga yang diperdebatkan. Karena itu, perbedaan pandangan wajar terjadi, tergantung pada siapa yang menafsirkan dan bagaimana pendekatan yang digunakan. Jika ditinjau dari sisi sosial keagamaan, keyakinan akan Imam Mahdi memiliki pengaruh besar terhadap umat Islam. Bagi sebagian orang, harapan akan kedatangan Imam Mahdi menumbuhkan optimisme
bahwa suatu hari nanti keadilan akan kembali ditegakkan di tengah dunia yang penuh dengan krisis. Namun, di sisi lain, keyakinan bahwa Imam Mahdi sudah lahir juga berpotensi melahirkan kelompok-kelompok yang mengklaim diri sebagai pengikut Imam Mahdi, atau bahkan mengangkat seorang tokoh tertentu sebagai Imam Mahdi. Hal ini pernah terjadi dalam sejarah Islam di berbagai wilayah yang berujung pada perpecahan dan konflik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persoalan apakah Imam Mahdi sudah lahir atau belum masih menjadi ranah keyakinan, bukan ranah fakta sejarah yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Hadits-hadits memberikan gambaran tentang sosoknya, namun tafsir terhadap hadits-hadits tersebut berbeda-beda di antara kalangan ulama dan mazhab. Bagi umat Islam, yang terpenting bukanlah memperdebatkan sudah atau belum lahirnya Imam Mahdi, melainkan bagaimana mempersiapkan diri dengan meningkatkan keimanan, memperbaiki amal, serta menegakkan nilai keadilan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena ketika waktunya tiba, Imam Mahdi akan muncul dengan tanda-tanda yang jelas dan tidak akan bisa disembunyikan lagi oleh siapapun. Selain melihat dari sudut pandang hadits dan perbedaan tafsir di antara para ulama, penting juga untuk memahami konteks kemunculan Imam Mahdi dalam kerangka sejarah peradaban Islam. Harapan akan munculnya seorang pemimpin penyelamat sebenarnya bukan hanya ada dalam Islam, melainkan juga ditemukan dalam tradisi agama lain. Namun, dalam Islam, sosok Imam Mahdi diposisikan sangat istimewa karena perannya bukan sekadar pemimpin politik, melainkan juga pembaharu agama yang akan menegakkan syariat secara sempurna dan meluruskan segala penyimpangan. Dalam riwayat disebutkan bahwa sebelum kemunculan Imam Mahdi, dunia akan dipenuhi dengan kezaliman, pertikaian, dan fitnah besar yang menyebabkan manusia kehilangan arah. Kondisi tersebut digambarkan sebagai masa di mana kebenaran menjadi samar, kebatilan merajalela, dan manusia saling bermusuhan. Dalam keadaan yang penuh dengan kebingungan itu, Allah akan mengutus Imam Mahdi untuk memimpin manusia menuju keadilan. Ia akan menjadi tokoh yang mempersatukan umat Islam yang telah tercerai berai. Bila melihat fenomena zaman sekarang, sebagian orang menganggap bahwa tanda-tanda menjelang kemunculan Imam Mahdi sudah mulai terlihat. Berbagai krisis kemanusiaan, peperangan, dan ketidakadilan global seringkali dijadikan sebagai rujukan untuk meyakini bahwa saatnya semakin dekat. Namun, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, apakah benar semua itu merupakan tanda pasti atau hanya sekadar fenomena yang selalu berulang dalam sejarah manusia? Karena faktanya, sejak berabad-abad lalu, umat Islam di berbagai generasi selalu merasa bahwa masa mereka adalah masa akhir zaman. Perdebatan mengenai sudah lahir atau belum lahirnya Imam Mahdi juga seringkali dikaitkan dengan klaim-klaim individu atau kelompok tertentu. Dalam sejarah, pernah muncul tokoh-tokoh yang mengaku sebagai Imam Mahdi atau diangkat oleh pengikutnya sebagai Imam Mahdi. Misalnya, pada masa dinasti Abbasiyah, pada era kolonial di Sudan, dan bahkan di era modern, muncul orang-orang yang menyatakan dirinya adalah Imam Mahdi. Namun pada akhirnya, klaim-klaim itu terbukti tidak benar karena tanda-tanda yang dijelaskan dalam hadits tidak pernah terpenuhi sepenuhnya. Ulama yang berhati-hati dalam menafsirkan hadits Imam Mahdi mengingatkan agar umat Islam tidak terburu-buru percaya terhadap klaim semacam itu. Mereka menekankan bahwa kemunculan Imam Mahdi akan jelas dan tidak diragukan lagi. Nama, nasab, sifat, dan tanda-tandanya akan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadits, sehingga umat Islam tidak akan bingung ketika ia benar-benar hadir. Oleh karena itu, perdebatan tentang sudah atau belum lahirnya Imam Mahdi sebenarnya bukanlah hal yang perlu dipertentangkan secara berlebihan, karena pada waktunya Allah sendiri yang akan menampakkan kebenaran.
Jika ditarik ke dalam makna spiritual, keyakinan terhadap Imam Mahdi seharusnya tidak membuat manusia larut dalam spekulasi, melainkan menumbuhkan kesadaran untuk terus memperbaiki diri. Imam Mahdi adalah simbol keadilan dan kebenaran. Maka, setiap Muslim sebaiknya meneladani nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Bila umat Islam menunggu Imam Mahdi, namun tidak berusaha menegakkan keadilan sejak sekarang, maka penantian itu menjadi hampa. Justru, dengan mempersiapkan diri melalui amal kebaikan, umat Islam akan menjadi bagian dari mereka yang layak menyambut kedatangan Imam Mahdi ketika waktunya tiba. Dengan demikian, pertanyaan apakah Imam Mahdi sudah lahir atau belum tidak bisa dijawab dengan kepastian mutlak berdasarkan fakta sejarah. Ia tetap berada pada wilayah iman dan keyakinan yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad. Bagi sebagian kelompok, Imam Mahdi diyakini sudah lahir dan berada dalam keadaan gaib, sementara bagi kelompok lain ia diyakini belum lahir dan akan datang di masa depan. Semua pandangan ini sah untuk diyakini sesuai dengan rujukan masing-masing, asalkan tidak menimbulkan perpecahan dan klaim-klaim palsu yang justru menyesatkan umat. Yang paling penting, umat Islam hendaknya menjadikan keyakinan terhadap Imam Mahdi sebagai motivasi untuk memperkuat iman, memperbaiki amal, dan menegakkan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ditelusuri lebih dalam, perbincangan tentang Imam Mahdi bukan hanya sebatas keyakinan teologis, melainkan juga fenomena yang memberi dampak besar pada psikologi umat Islam. Sosok Imam Mahdi sering dipandang sebagai simbol harapan di tengah masa-masa sulit. Ketika umat menghadapi penindasan, peperangan, atau kondisi sosial yang kacau, keyakinan bahwa akan datang seorang pemimpin adil yang ditunjuk langsung oleh Allah menjadi penguat semangat dan sumber keteguhan iman. Di satu sisi, keyakinan ini bisa memberi dorongan moral yang positif. Umat Islam akan lebih tabah menghadapi ujian karena mereka percaya bahwa akhir dari semua penderitaan adalah hadirnya pemimpin agung yang akan memulihkan keadaan. Namun di sisi lain, keyakinan yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang benar dapat menimbulkan sikap pasif. Ada sebagian orang yang justru menunda upaya memperbaiki diri atau lingkungannya dengan alasan menunggu Imam Mahdi. Padahal, ajaran Islam menekankan bahwa setiap Muslim wajib berusaha menegakkan kebaikan dan melawan kezaliman sejak sekarang tanpa harus menunggu datangnya sosok tertentu. Selain itu, bila kita membaca literatur klasik maupun kontemporer, ada kecenderungan sebagian ulama mengingatkan umat agar tidak sibuk dengan perdebatan teknis tentang sudah lahir atau belum lahirnya Imam Mahdi. Menurut mereka, hal itu adalah urusan Allah yang pasti akan terjadi pada waktunya. Tugas manusia hanyalah mempersiapkan diri dengan iman, amal, dan persatuan. Apabila Imam Mahdi muncul, umat Islam sudah siap untuk mendukungnya dengan sepenuh hati. Dan apabila belum muncul, umat tetap memiliki kewajiban untuk menjaga agama serta melaksanakan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Penting juga untuk dicatat bahwa hadits-hadits mengenai Imam Mahdi memberikan sejumlah tanda yang jelas tentang sosoknya. Ia berasal dari keturunan Nabi Muhammad, wajahnya bercahaya, dan kepemimpinannya akan berlangsung selama beberapa tahun dengan penuh keberkahan. Umat Islam akan merasakan keadilan yang nyata. Harta akan dibagikan secara merata, dan bumi akan kembali subur. Tanda-tanda seperti ini membuat para ulama menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengaku sebagai Imam Mahdi secara sembarangan karena ciri-cirinya sudah sangat jelas. Sejarah menunjukkan bahwa klaim palsu tentang Imam Mahdi seringkali berakhir dengan bencana. Banyak gerakan yang hancur karena pemimpinnya ternyata bukan sosok yang dijanjikan dalam hadits. Dari sini bisa dipetik pelajaran bahwa sikap kehati-hatian sangat diperlukan. Umat Islam diajarkan untuk tidak mudah tertipu oleh janji-janji yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Hal ini sejalan dengan peringatan Nabi Muhammad
bahwa akan muncul banyak fitnah menjelang akhir zaman, dan salah satu fitnah terbesar adalah munculnya tokoh-tokoh yang mengaku sebagai pemimpin akhir zaman. Pada akhirnya, pertanyaan tentang apakah Imam Mahdi sudah lahir atau belum lebih baik dipandang sebagai bagian dari misteri ketetapan Allah. Sebagai manusia, kita tidak mampu menembus perkara gaib yang hanya diketahui olehnya. Yang bisa dilakukan adalah berpegang teguh pada ajaran Islam, meningkatkan ketakwaan, memperbanyak amal syalih, dan menjaga persatuan umat. Dengan cara itu, kedatangan Imam Mahdi, apakah dalam waktu dekat atau jauh di masa depan, akan disambut dengan kesiapan dan keimanan yang kokoh. Dengan demikian, perdebatan tentang kelahiran Imam Mahdi seharusnya tidak menjadi pemecah belah umat, tetapi justru menjadi pengingat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebab, inti dari ajaran tentang Imam Mahdi bukanlah spekulasi tentang keberadaannya, melainkan pesan moral bahwa keadilan, kebenaran, dan persatuan akan selalu dimenangkan oleh Allah melalui perantara hambanya yang terpilih. Apabila kita terus mendalami wacana tentang Imam Mahdi, maka akan terlihat bahwa topik ini selalu berkaitan dengan perjalanan iman umat Islam. Di satu sisi, Imam Mahdi dipandang sebagai janji Allah melalui sabda Nabi Muhammad tentang hadirnya pemimpin yang akan mengembalikan keadilan. Di sisi lain, kemunculannya menjadi rahasia besar yang Allah sembunyikan waktunya, sehingga manusia tidak bisa memperkirakan secara pasti kapan hal itu terjadi. Banyak ulama menekankan bahwa hikmah dari dirahasiakannya waktu kelahiran dan kemunculan Imam Mahdi adalah agar manusia tidak hanya berfokus pada sosoknya, tetapi lebih memusatkan perhatian pada kesiapan spiritual diri masing-masing. Apabila waktu kemunculannya sudah diketahui dengan pasti, mungkin sebagian orang akan menunda-nunda amal kebaikan atau bahkan menjadi lengah dengan mengandalkan harapan bahwa kelak Imam Mahdi akan menyelamatkan mereka. Dengan menyembunyikan waktunya, Allah seakan menegaskan bahwa setiap generasi umat Islam harus selalu siap menghadapi akhir zaman, kapanpun itu datang. Dalam literatur tafsir dan hadits, sosok Imam Mahdi juga sering dikaitkan dengan peristiwa besar lain, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Riwayat menyebutkan bahwa keduanya akan hadir di akhir zaman, bekerja sama menegakkan kebenaran, melawan fitnah besar Dajjal, serta menyatukan umat manusia dalam tauhid. Gambaran ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi bukan hanya tokoh lokal atau terbatas pada satu bangsa, melainkan pemimpin universal yang perannya menyentuh seluruh umat manusia. Jika melihat kondisi dunia saat ini, kita bisa menemukan bahwa banyak orang merasa situasi global semakin mendekati gambaran yang disebutkan dalam hadits tentang akhir zaman. Ketidakadilan yang merajalela, peperangan yang tidak kunjung berhenti, kerusakan moral yang meluas, serta jurang kesenjangan sosial yang semakin lebar. Namun demikian, meskipun tanda-tanda itu sering dijadikan alasan untuk meyakini bahwa Imam Mahdi sudah dekat atau bahkan sudah lahir, para ulama tetap mengingatkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan, karena tanda-tanda itu sifatnya umum dan bisa terjadi berulang kali dalam sejarah, sehingga hanya Allah yang tahu kapan waktunya benar-benar tiba. Hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana umat Islam menyikapi isu Imam Mahdi dengan sikap yang bijak. Sebagian orang bisa terjebak dalam sikap fanatisme, mengklaim bahwa kelompok atau tokoh tertentu adalah Imam Mahdi, lalu memaksakan keyakinan itu kepada orang lain. Sikap semacam ini tidak hanya menimbulkan perpecahan, tetapi juga berpotensi menjerumuskan umat ke dalam fitnah. Islam mengajarkan agar setiap keyakinan disertai dengan ilmu, dalil, dan kehati-hatian. Karena itu, mengimani kedatangan Imam Mahdi adalah bagian dari ajaran, tetapi mengklaim sudah mengetahui kepastian waktunya adalah sesuatu yang dilarang. Maka, yang paling bijak
adalah menjadikan keyakinan tentang Imam Mahdi sebagai energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Seorang Muslim yang yakin akan datangnya Imam Mahdi seharusnya termotivasi untuk menegakkan nilai-nilai keadilan sejak sekarang. Ia harus memperjuangkan kebenaran, memperbaiki hubungan dengan sesama, serta menghindari segala bentuk kezaliman. Dengan demikian, ketika Imam Mahdi benar-benar datang, ia sudah menjadi bagian dari orang-orang yang siap mendukung perjuangannya. Kesimpulannya, perdebatan tentang apakah Imam Mahdi sudah lahir atau belum lahir tetap akan ada sepanjang zaman. Sebagian meyakini bahwa beliau sudah lahir dan berada dalam keadaan gaib, sementara sebagian yang lain yakin bahwa beliau belum lahir dan akan muncul pada waktu yang telah ditetapkan. Namun, semua perbedaan pandangan itu tidak seharusnya melemahkan persaudaraan umat Islam. Justru, perbedaan ini harus dipandang sebagai ruang untuk memperdalam ilmu dan meningkatkan kualitas keimanan. Yang terpenting bukanlah spekulasi tentang keberadaan Imam Mahdi, melainkan kesiapan diri dalam menyambut datangnya keadilan Allah yang pasti akan hadir pada waktunya. Jika kita melanjutkan kajian mengenai Imam Mahdi, maka akan semakin jelas bahwa persoalan ini bukan hanya masalah teologis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, politik, bahkan budaya dalam sejarah umat Islam. Setiap kali umat Islam berada dalam kondisi tertekan, penuh konflik, dan kehilangan arah, harapan akan datangnya Imam Mahdi selalu muncul kembali sebagai cahaya di tengah kegelapan. Harapan ini memberikan makna yang mendalam, karena umat Islam percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan dunia ini selamanya dipenuhi oleh kezaliman. Akan ada saat di mana keadilan benar-benar ditegakkan melalui perantara seorang hamba pilihannya. Dalam konteks ini, Imam Mahdi dipandang sebagai simbol kebangkitan peradaban Islam, simbol kemenangan kebenaran atas kebatilan, dan simbol kesatuan umat di tengah perpecahan. Namun, penting dicatat bahwa keyakinan tentang Imam Mahdi bukan berarti umat Islam boleh berdiam diri menunggu. Para ulama selalu mengingatkan bahwa penantian terhadap Imam Mahdi harus dipahami secara aktif. Maksudnya, penantian itu bukan sikap pasif yang membuat seseorang malas beramal, melainkan sikap penuh kesadaran bahwa setiap amal kebaikan yang dikerjakan adalah bagian dari persiapan menyambut datangnya pemimpin agung itu. Dengan kata lain, seorang Muslim yang benar-benar memahami makna Imam Mahdi justru akan semakin giat dalam memperjuangkan kebaikan. Ada pula hikmah lain yang bisa dipetik dari perdebatan tentang sudah lahir atau belum lahirnya Imam Mahdi. Perbedaan ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah dalam memberikan ruang tafsir kepada umat Islam. Sebagian memilih meyakini bahwa Imam Mahdi sudah lahir namun gaib. Sebagian lagi meyakini bahwa beliau belum lahir dan akan muncul menjelang akhir zaman. Dua pandangan ini bisa hidup berdampingan selama tidak disertai klaim sepihak yang mengarah pada perpecahan. Yang lebih penting adalah menjaga persatuan umat, karena perpecahan hanya akan memudahkan pihak-pihak lain untuk melemahkan kekuatan Islam. Lebih jauh lagi, topik Imam Mahdi mengajarkan umat Islam untuk selalu menyandarkan urusan gaib kepada Allah. Hanya Allah yang Maha mengetahui rahasia kehidupan dan masa depan. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kapan Imam Mahdi akan muncul, di mana ia lahir, atau siapa tepatnya sosoknya sebelum Allah sendiri menampakkannya dengan tanda-tanda yang jelas. Karena itu, setiap usaha manusia untuk menentukan secara pasti waktu atau tempat kelahirannya seringkali berujung pada kesalahan dan fitnah. Pada akhirnya, yang harus dipegang teguh adalah pesan moral dari ajaran tentang Imam Mahdi. Ia adalah pengingat bahwa keadilan akan selalu mengalahkan kezaliman meskipun membutuhkan waktu panjang. Ia adalah simbol bahwa umat Islam tidak boleh kehilangan harapan meskipun dunia tampak semakin kacau. Dan ia adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya, melainkan senantiasa mengirimkan pertolongan di saat yang paling dibutuhkan. Dengan menyadari hal-hal tersebut, umat Islam dapat menempatkan isu Imam Mahdi pada posisi yang tepat.
bukan sekadar perdebatan sejarah atau teologi, melainkan juga sebagai motivasi spiritual dan sosial untuk menjadi pribadi yang lebih baik, masyarakat yang lebih kuat, dan umat yang lebih bersatu. Sebab, kedatangan Imam Mahdi bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan puncak dari segala usaha manusia untuk menegakkan kebenaran di bumi. Apabila uraian tentang Imam Mahdi kita lanjutkan, maka akan semakin terlihat betapa besar pengaruhnya dalam membentuk pandangan hidup umat Islam. Imam Mahdi bukan hanya sekadar sosok yang ditunggu kehadirannya, tetapi juga menjadi simbol janji Allah bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang. Setiap kali umat Islam membicarakan Imam Mahdi, sebenarnya mereka sedang membicarakan harapan, keteguhan iman, dan masa depan yang lebih baik. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa kepemimpinan Imam Mahdi akan membawa perubahan besar bagi dunia. Harta akan dibagi secara adil, sehingga tidak ada lagi orang miskin yang dibiarkan kelaparan. Kekuasaan tidak lagi digunakan untuk menindas, melainkan untuk menegakkan hukum Allah dan menjaga hak setiap manusia. Alam pun akan memberikan keberkahannya. Bumi menjadi subur, hujan turun tepat pada waktunya, dan hasil pertanian melimpah. Semua gambaran ini menegaskan bahwa kehadiran Imam Mahdi bukan hanya sekadar peristiwa politik atau spiritual, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam kehidupan manusia. Namun, meskipun hadits-hadits menyebutkan tanda-tanda yang jelas, tetap saja kemunculannya akan menjadi kejutan besar. Tidak ada seorang pun yang bisa mendahului ketetapan Allah. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam tidak seharusnya berspekulasi berlebihan, apalagi sampai menunjuk seorang tokoh tertentu sebagai Imam Mahdi tanpa bukti yang pasti. Sejarah telah membuktikan bahwa klaim semacam itu selalu berakhir dengan kekecewaan dan perpecahan. Yang lebih penting untuk direnungkan adalah bagaimana seorang Muslim menyiapkan dirinya menghadapi kemungkinan datangnya Imam Mahdi. Persiapan itu tentu bukan dalam bentuk mencari-cari sosok Imam Mahdi, melainkan dalam bentuk memperbaiki diri. Seorang Muslim harus memperkuat iman, menjaga ibadah, memperbaiki akhlak, dan menegakkan keadilan di lingkungannya masing-masing. Karena jika Imam Mahdi benar-benar datang, orang-orang yang telah menyiapkan diri dengan amal kebaikanlah yang akan mampu mendukung perjuangannya. Di sisi lain, topik Imam Mahdi juga seharusnya membuat umat Islam semakin bersatu. Harapan akan datangnya pemimpin yang adil seharusnya tidak dijadikan alasan untuk saling mencurigai atau mengklaim kebenaran sepihak. Sebaliknya, ini menjadi kesempatan bagi umat untuk memperkuat ukhuwah, saling menolong, dan menegakkan nilai-nilai Islam bersama-sama. Dengan demikian, jika Imam Mahdi hadir, umat Islam sudah berada dalam keadaan yang kuat dan siap menjadi pengikut yang solid. Kesadaran bahwa hanya Allah yang mengetahui kapan Imam Mahdi muncul juga membawa hikmah besar. Manusia diajarkan untuk tawakal, bersabar, dan tidak mendahului kehendak Allah. Dengan begitu, setiap orang akan lebih fokus pada amal syalih ketimbang berdebat tentang sesuatu yang belum jelas. Pada akhirnya, kedatangan Imam Mahdi adalah janji Allah yang pasti, tetapi waktunya adalah rahasia. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembicaraan tentang Imam Mahdi bukan semata-mata persoalan sudah lahir atau belum. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari hadits-hadits tentang beliau, menjadikannya sebagai motivasi untuk memperbaiki diri dan memperkuat persatuan umat. Dengan cara itulah, harapan akan keadilan yang dijanjikan Allah dapat menjadi nyata, meskipun Imam Mahdi belum menampakkan dirinya. Melanjutkan pembahasan tentang Imam Mahdi, kita akan menemukan bahwa persoalan ini tidak hanya berbicara tentang siapa atau kapan Imam Mahdi muncul, melainkan juga tentang pesan moral yang terkandung di balik ajaran mengenai sosok tersebut. Imam Mahdi adalah janji Allah, tetapi di balik janji itu ada amanah besar bagi umat Islam untuk selalu hidup dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam beragama.
Seorang muslim yang benar-benar memahami makna kehadiran Imam Mahdi tidak akan sibuk memperdebatkan lahir atau tidaknya beliau, melainkan akan sibuk mempersiapkan diri agar pantas menjadi bagian dari umat yang menyambut kedatangannya. Persiapan itu bukan hal yang sederhana karena mencakup pembenahan iman, kesungguhan dalam beribadah, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, serta memperjuangkan keadilan. Dengan demikian, ajaran tentang Imam Mahdi sebenarnya merupakan pengingat agar manusia tidak terlena dengan dunia yang penuh godaan, tetapi senantiasa menegakkan nilai-nilai kebenaran. Dalam pandangan sejarah, wacana Imam Mahdi selalu muncul pada saat umat Islam berada dalam titik kritis. Ketika kezaliman merajalela, munculnya Imam Mahdi diyakini sebagai titik balik yang akan mengubah keadaan.